Halo semuanya, pernahkah kalian mencoba mengakses sebuah website, tapi loadingnya lama sekali atau bahkan tidak bisa buka sama sekali? Padahal koneksi internet kalian lancar. Nah, bisa jadi website tersebut sedang mengalami serangan DDoS. Pada kesempatan ini, saya akan membedah salah satu serangan yang paling umum namun mematikan, yaitu UDP Flood Attack. Kita akan membahas bagaimana mekanismenya, dampaknya terhadap server, dan tentu saja bagaimana cara kita bertahan. Oke. Sebelum masuk ke serangannya, kita harus paham dulu dasarnya. Di dunia internet ada protokol bernama UDP. Beda dengan TCP yang sopan, harus salaman dulu sebelum kirim data. UDP ini sifatnya connectless atau tanpa koneksi. Nah, makanya protokol ini sering dipakai buat game online atau streaming. Tapi sifat langsung kirim inilah celah yang dimanfaatkan oleh penyerang. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana server dilumpuhkan. Coba perhatikan diagram ini. Langkah pertama, penyerang mengirimkan jutaan paket UDP. Kuncinya di sini adalah mereka menembak port acak, random port di server target. Nah, masuk ke langkah kedua, server kita adalah komputer yang taat aturan. Saat menerima paket, dia wajib mengecek, ada nggak sih aplikasi yang nungguin data di port ini? Ya, karena portnya acak, jawabannya pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Nah, protokol internet mewajibkan server untuk membalas dengan pesan error ICMP, destination unstable. Nah, bayangan ini terjadi jutaan kali per detik. Server kita jadi sibuk cuma buat bikin surat balasan error. Akibatnya CPU 100% dan bandwidth habis buat ngirim error doang, server pun down. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa nggak diblokir aja IP pengirimnya. Nah, disinilah leaknya. Penyerang menggunakan teknik IP spoofing. Mereka memasukkan alamat pengirimnya, jadi mereka lempar batu sembunyi tangan. Kalau server kita membalas pesan error tadi, balasannya malah nyasar ke orang lain yang tidak tahu apa-apa. Ini membuat serangan sulit dilacak dan sulit diblokir secara manual. Lalu apa dampaknya kalau kita audit performa websitenya? Misalnya kita cek pakai Gmetric, hasilnya akan hancur seperti grafik ini. Yang paling terasa adalah TTFB, time to first byte, atau waktu tunggu respon server, karena CPU server sibuk mengurusi sampah UDP tadi. Websitenya jadi timeout, muncul error 503, dan reputasi bisnis bisa hancur seketika. Nah, terus kita bisa apa? Karena ada solusinya. Pertama, rate limiting. Kita batasi respon ICMP. Kita setting server cuma boleh balas saat error maksimal 1 per detik. Nah, sisanya abaikan saja. Ini menyelamatkan CPU kita. Kedua, kita gunakan firewall untuk menutup port yang tidak perlu. Dan yang paling ampuh, kita gunakan CDN atau analisis network. Seperti Cloudflare, ini berarti kita punya ribuan benteng di seluruh dunia. Serangan akan disebar dan diredam sebelum menyentuh server kita. Nah, jadi
UDP Flood Attack mengeksploitasi kepatuhan server terhadap protokol standar. Serangan ini tidak butuh password dan cuma butuh volume traffic yang besar. Keamanan jaringan tentang menjadi kebal 100%, tapi tentang seberapa cepat kita mendeteksi dan seberapa tangguh strategi mitigasi kita. Sekian presentasi saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.